Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafedo Eka Wardana Prayitno. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Evaluasi Kesuburan Tanah. Suburan tanah dapat diartikan sebagai ketersediaan hara tanaman pada waktu tersebut. Makin tinggi ketersediaan hara, maka tanah tersebut makin subur dan sebaliknya. Status hara dalam tanah selalu berubah-ubah tergantung pada musim, pengelolaan tanah, dan jenis tanaman. Langkah-langkah evaluasi kesuburan tanah. 1. Mendefinisikan masalah. Merincikan faktor-faktor penghambat pertumbuhan, produksi tanaman, faktor penyebab terjadinya masalah. Faktor penyebab terjadinya masalah itu terbagi menjadi 3. Serangan serangga, serangan penyakit, gejala defisiensi, unsur hara. 2. Menentukan unsur hara yang menjadi kendala. Langkah yang dapat kita lakukan ialah melakukan pengamatan sederhana, melakukan pengamatan sifat geologi dan tipe tanah, melakukan pengamatan keadaan vegetasi, dan pengamatan gejala daun. Menentukan unsur hara yang menjadi kendala. Pengamatan sederhana. Kita dapat berdiskusi dengan para petani atau masyarakat setempat dan pejabat. Yang kedua, informasi kondisi kesehatan hewan ternak atau informasi toksisitas unsur atau defisiensi hara. Pengamatan sifat geologi dan tipe tanah. Ini sangat penting. 1. Gejala hanya pada tempat tertentu saja karena sifat geologi. Tanah mineral, reaksi masam keracunan aluminium dan magnesium. Tanah alkali atau gurmosol calcareous kahat FeZn. Pengamatan vegetasi. 1. Pengamatan vegetasi asli sebelum membuka lahan. Tipe vegetasi asli indikator status kesuburan tanah. Vegetasi subur artinya kesuburan tanah tinggi akumulasi unsur toksik. Vegetasi terseleksi secara alami. Kadar logam berat Ni dan Cu tinggi, tanaman tidak toleran tidak tumbuh. 3. Pemetaan vegetasi untuk menentukan status kesuburan tanah. Mengamati gejala daun atau leaf symptom. 1. Sumber potensial evaluasi kesuburan tanah atau gejala daun. 2. Gejala daun jelas mengindikasikan defisiensi hara tertentu. 3. Kegunaan gejala daun tergantung deskripsi gejala tersebut oleh pakar atau peneliti untuk varietas tertentu. 4. Gejala daun hanya membantu kita memperkecil atau mempersempit jumlah unsur yang menjadi bermasalah dan akan dianalisis di laboratorium. Evaluasi kesuburan tanah menuju rekomendasi pemupukan. Evaluasi kesuburan terdapat 3 bagian. Yang pertama, uji tanah atau soil testing untuk menentukan ketersediaan hara dalam tanah yang mempunyai korelasi dengan pertumbuhan tanaman. 2. Analisis jaringan atau plan analysis terbagi menjadi 2. Menghitung nilai-nilai serapan hara sesuai pedoman rekomendasi pemupukan. 2. Untuk memonitoring status nutrisi tanaman yang permanen atau crop logging. 3. Percobaan pemupukan atau eksperimen terbagi menjadi 3. Pemupukan sederhana dengan penambahan hara, klorosis, dan mati pucuk. Diduga kurang sulfur di pupuk tidak memberi efek. Plus, TSP tidak respon. Atau bisa kita lakukan dengan semprot Cu melalui daun, terbukti defisiensi Cu. 2. Percobaan omisi, omission trial of nutrients, seperti praktikum defisiensi hara atau kontrol dan lengkap, kurang nitrogen, kurang fosfor, dan sebagainya. 3. Percobaan faktorial di lahan pertanian. Macam analisis tanaman untuk mengetahui status hara yang tersedia di dalam tanah ada 2 cara, yakni uji cepat tanaman, analisis organ indikator di laboratorium. Efisiensi dalam pemupukan. Jumlah unsur hara diserap tanaman atau jumlah pupuk yang diterima. Efisiensi pemupukan ditentukan atau bisa disebut atau bisa dikatakan
terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama, sifat dan ciri tanah sangat penting, karena kita harus tahu sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus tahu jenis, sifat, dan ciri tanah yang akan kita untuk melakukan pemupukan. Yang kedua, cara dan waktu pemberian pupuk juga sangat berpengaruh, karena kita harus tahu cara yang tepat sebelum kita melakukan pemupukan. Dan waktu pemberian pupuk itu juga harus tepat, tidak boleh terlambat. Misalnya kita melakukan pupuk pada pagi hari, berarti selang pemupukan kedua kita harus melakukannya pada pagi hari juga. 3. Kondisi tanah. Kondisi tanah ini sangat bergantung untuk tanaman melakukan pertumbuhan. 4. Pertumbuhan tanaman. Setelah kita memberikan pupuk dan mengetahui ciri dan sifat tanah, juga dengan kondisi tanahnya, maka pertumbuhan tanaman menjadi sangat baik. Ditambah lagi dengan cuaca dan iklim yang mendukung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan pembelajaran. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.